nama saya Nurlia Japu, mahasiswa PPG BK Angkatan keempat tahun 2021 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sesaat lagi saya akan memberikan layanan konseling individu dengan pendekatan behavior dan menggunakan teknik positive reinforcement dan behavior kontrak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk ya nak ya, silakan duduk. Gimana perjalanannya dari rumah? Alhamdulillah lancar. Dari rumah ke sini jalan kaki apa naik motor atau diantar orang tuanya? Oh, naik motor karena orang tua juga lagi sibuk. Jadi suruh naik motor aja. Tapi izin orang tua kan? Alhamdulillah tadi udah izin kok. Gimana vaksinnya tadi di sekolah pagi tadi? Alhamdulillah tadi lancar, semuanya lancar. Juga tadi paling waktu disuntik itu habis disuntik cuma nyeri aja di bagian sini. Alhamdulillah juga nggak demam kok. Oh, tapi tidak demam kan? Tidak sampai demam kan? Enggak. Makanya juga Bu agak takut juga tadi di sekolah ngeliat kondisimu. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Baik, mungkin bisa memperkenalkan dirinya nak? Perkenalkan, nama saya Maria Todin dari kelas 11 Bahasa, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Bontang. Ya, Ibu juga memperkenalkan diri. Mungkin selama kelas 11 ini kita tidak, baru tadi pagi ya ketemu tatap muka ya. Iya Bu. Nah, selama ini kita ketemu Maya aja di Iya. Google Meet ya. Nama Ibu Nurlia Japu, salah satu guru BK yang ada di SMA Negeri 3 Bontang. Nak Maria, Ibu ucapkan terima kasih karena Nak Maria sudah mau datang ke ruang konseling yang harusnya kita lakukan di sekolah ya. Tapi ya Nak Maria tahu sendiri kan, di sekolah tadi aja kita masih mau tinggal di sekolah disuruh pulang semua karena masih tatap muka sangat terbatas ya, seperti itu. Sebelumnya Nak Maria pernah masuk ruang konseling nggak? Kalau sebelumnya saya tuh sudah tahu Bu ruang konseling itu apa, dan tapi saya belum pernah yang namanya mau konseling sendiri. Tapi dari SMP udah tahu konseling itu apa dan ya seperti itu. Oh seperti itu nak Iya. ya. Jadi ini pertama kalinya ya Iya, masuk pertama kali. ruang konseling dan ketemu Ibu ya. Iya Bu. Iya. Nak Maria tahu nggak konseling itu apa? Bukan sesuai yang bercerita tidak. Soalnya yang dari saya tahu kita tuh kayak bercerita. Ya. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ke Nak Maria bahwa dalam proses konseling itu ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nak Maria mengungkapkan selaku konseling mengungkapkan semua permasalahannya yang nyata, tidak dengan mengarang-arang dan tidak menutup-nutupi. Kemudian asas kedua adalah asas kesukarelaan. Salah satunya seperti ini. Walaupun Nak Maria datang karena Ibu dapat informasi dari wali kelas dan guru-gurunya ya. Tapi Ibu sangat apresiasi Nak Maria mau datang ke ruang konseling seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah asas kerahasiaan. Jadi Nak Maria, apapun yang kamu ungkapkan di ruangan ini, insya Allah tidak akan ada yang tahu dan tidak akan tersebar kemana-mana tentang apa yang kamu permasalahan kamu yang kamu ungkapkan, seperti itu. Nah, Ibu juga akan menjelaskan peran konselor dan konseli. Jadi peran konselor di sini, Ibu sebagai konselor akan berusaha mencarikan solusi dari permasalahan. Tapi solusi itu Ibu tidak bisa memutuskan sendiri loh ya. Harus ada peran dari Nak Maria selaku konseli yang sudah mengungkapkan semua permasalahannya. Dan bersama-sama kita akan mencari tahu
penyelesaian dari masalahmu seperti apa. Begitu ya, Nak Maria. Nak Maria, tujuannya ke ruang konseling apa sih? Tujuan saya ke ruang konseling itu sebenarnya ingin bercerita, karena saya juga ingin menghilangkan beban juga buat menurut saya ya. Terus juga saya juga ingin mencari bagaimana caranya atau solusinya supaya bisa menghadapi ini. Oh gitu ya. Jadi Nak Maria mau mencari tahu. Baik, sebelum kita mencari tahu atau melanjutkan ke tahap berikutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang waktu yang kita gunakan selama proses konseling ini, kurang lebih 20 atau 30 menit ke depan. Gimana Nak Maria? Setuju dengan waktu itu? Ya Bu, 20 menit aja. Oh, 20 menit aja. Masih banyak ya tugasnya yang belum diselesaikan ya? Iya, banyak banget Bu. Ya, walaupun dalam 20 menit atau 30 menit ini ternyata proses apa dalam proses konseling ini tidak terselesaikan, Nak Maria bisa datang besok-besok lagi ke rumah, tapi janjian dulu dengan Ibu ya. Iya Bu. Seperti itu ya. Nak Maria mungkin bisa atau boleh mengungkapkan permasalahan yang dihadapi atau permasalahannya. Jadi sebenarnya Bu, waktu kelas 10 kemarin saya masih bisa beradaptasi dengan pelajarannya. Tapi di kelas 11 ini Bu, saya susah untuk beradaptasi. Seperti pelajaran bahasa Indonesia Bu, yang mana gurunya ini Bu kayak hanya memberikan tugas, informasi bahwa kita akan mengadakan ulangan. Terus kalau misalnya seandainya nih Bu, nilai kita tidak tuntas, kita akan remedi. Dan kalau misalnya kita udah remedi, nilai nggak tuntas lagi, kita tuh biasanya Bu disuruh membersihkan WC, membersihkan lapangan, pungut sampah, kayak gitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Permasalahannya khusus di bahasa Indonesia ya. Ada juga sih beberapa di pelajaran seperti pelajaran Prancis atau pelajaran Jepang, karena memang saya baru pertama kali mendapatkan pelajaran itu Bu, tidak seperti bahasa Inggris kan Bu yang saya dapatkan dari apa tuh TK gitu Bu. Oh, gitu ya. Jadi permasalahannya itu ya, karena gurunya jarang menjelaskan seperti itu ya. Iya. Menurutnya Nak Maria ya. Apakah tidak ada dari penghambat lain sehingga Nak Maria dalam mengerjakan tugas-tugas itu sering terlambat? Sebenarnya dari diri saya sendiri ada Bu, karena saya tidak bisa mengatur waktu, karena saya tuh kalau misalnya sudah kasihkan HP ya main HP terus Bu, kayak oh iya nanti aku ngerjain tugas nanti, tapi enggak selesai Bu. Oh, seperti itu. Nah kan sudah mulai kan Ya, Nak Maria bahwa ternyata bukan dari gurunya aja. Nah baik, Ibu akan memberikan kertas beserta pulpen. Nak Maria silahkan menuliskan apa-apa aja sih sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Baik, Nak Maria tadi sudah menuliskan tadi ya permasalahannya sebenarnya apa sih, yaitu mengenai mengatur waktunya, tidak kurang disiplin. Nak Maria merasa kurang disiplin ya Iya, dari saya dalam proses belajar ya. Uh-uh. Dan yang ini yang ketiga Ibu lihat tentang seringnya terlambat mengumpulkan tugas-tugas. Iya. Dalam mengumpulkan tugas itu apakah dalam bentuk online atau gimana sih Maria?
Gurunya kan udah buat classroom Bu, jadi kita biasanya kayak informasi kayak ulangan atau yang materi yang disuruh nyatat, kumpulan tugas itu dikirim di classroom Bu. Oh seperti itu. Jadi dikirim ke classroom lah. Iya Bu. Dan itu pun sebenarnya Nak Maria sering terlambat mengumpulkan tugasnya. Iya, nggak sesuai dengan tenggatnya aku ngumpulnya. Oh gitu. Nak Maria, jika nih seandainya ini terus terjadi, Nak Maria tidak mengerjakan tugas sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 semester, Nak Maria bisa membayangkan nggak kira-kira apa yang terjadi pada diri Nak Maria? Mungkin Maria bakalan naik kelas Bu, karena banyak sekali tugas yang Maria nggak kumpul, terus juga pasti kalaupun lanjut di semester 2 mungkin susah buat beradaptasi lagi, jadi mungkin bakalan ketinggalan mata pelajarannya. Jadi seperti itu ya, Nak Maria merasa sudah membayangkan ya bahwa saya tidak akan naik kelas. Kalaupun lanjut semester 2 saya susah beradaptasi ya, dengan lebih susah lagi beradaptasi ya. Nah, Nak Maria kan sudah tuh bisa mendapatkan bayangan-bayangan seperti itu. Nah, menurut Nak Maria, kira-kira apa tindakan Nak Maria atau solusinya Nak Maria untuk supaya hal itu tidak terjadi pada Nak Maria? Kalau Maria mungkin dari diri Maria sendiri harus bisa ngatur waktu buat kapan main gadgetnya, kapan kita harus fokus ngerjain tugas-tugasnya. Dan Maria juga sudah sadar sekarang karena bagaimanapun itu jurusannya Maria, jadi Maria harus benar-benar bisa beradaptasi dengan dirinya Maria. Alhamdulillah, Nak Maria sudah ini ya, sedikit ya, sudah bisa memahami bahwa Nak Maria itu jurusannya sangat bagus loh ya. Jurusan bahasa satu-satunya yang ada di Bontang loh. Sekolah negeri, SMA negeri Sebontang itu cuma di sekolah kita loh itu yang ada jurusan bahasa. Jadi sangat besar kesempatan Nak Maria untuk meraih prestasi di jurusannya ya. Seperti kakak-kakak kelasmu kemarin, alhamdulillah se-Kalimantan Timur kan dapat juara 1 tentang bahasa Perancis itu. Itu kan harus jadi motivasi kan buat Nak Maria. Nah, selama proses konseling ini, kira-kira Nak Maria tadi tuh kan sudah mengungkapkan semua permasalahannya, apa istilahnya. Kira-kira menurut Nak Maria, apakah yang diinginkan Maria itu Nak Maria di sini sudah ada penyelesaiannya atau bagaimana? Iya, menurut Maria sudah ada penyelesaiannya. Maria harus bisa fokus dan bisa mengatur waktu. Bagaimana caranya supaya Maria bisa kembali dan bisa beradaptasi dengan semua pelajarannya yang Maria punya. Terus juga Maria harus benar-benar fokus ke pelajaran. Maria kan bagaimanapun ini memang jurusan Maria Bu, jadi Maria harus benar-benar bisa beradaptasi. Ya, baik ya, alhamdulillah. Jadi Nak Maria sudah dapat ya. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan tentang apa yang terjadi tadi, tentang Nak Maria tadi sudah tuliskan tentang permasalahannya ada 3 ya, yaitu tentang mengatur waktu, kurang disiplin dan banyaknya tugas-tugas yang terlambat atau tidak dikumpulkan ya. Nah, Nak Maria di sini memiliki adanya keinginan untuk lebih mengurangi gamenya sehingga waktunya lebih terfokus ya untuk belajar dan siap beradaptasi dengan jurusannya ya, jurusan bahasa ya, seperti itu Nak ya. Ya, seperti itu. Iya, harus bisa lebih beradaptasi lagi. Iya dong, harus bisa karena seperti yang Ibu bilang tadi, kesempatan kamu untuk berprestasi ya di jurusan bahasa ini. Baik, setelah melewati proses konseling ini, setelah kamu mengungkapkan semua permasalahanmu, apa yang kamu rasakan saat ini? Maria lebih merasa enjoy dan juga kayak bebannya kayak udah terangkat Bu, kayak ringan gitu Bu.
Terus di sini Maria benar-benar sadar bagaimanapun keadaannya. Karena ini jurusan Maria, jadi Maria harus beradaptasi, harus pintar-pintar beradaptasi, harus bisa menyelesaikan dengan lingkungannya Maria. Alhamdulillah kalau seperti itu ya, itu juga harapan ibu. Ya, Nak Maria harus lebih semangat lagi ya Ya Bu. untuk belajar lagi sayang ya di rumah dan banyak-banyak mengerjakan tugas ya. Ya Bu. Rajin-rajinlah mengerjakan tugas lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri proses konseling ini, ibu akan memberikan semacam perjanjian antara ibu dengan Maria. Jadi ketika ada perubahan ibu bisa lihat ya. Ya Bu. Namanya adalah behavior contract. Jadi di sini Nak Maria ini ya tentang permasalahan tadi ya, ketiga permasalahan. Nah nanti di sini kamu Nak Maria mencentangin atau apabila ada kemajuan Nak Maria catat ya. Ya Bu. Oh iya, saya lebih bisa mengatur waktu dengan baik dengan cara apa? Menjauhkan HP ketika tidak waktunya belajar online, menjauhkan HP dari saya. Kamu ya seperti itu. Dan ketika ini sudah terlaksana, Nak Maria nanti bisa memberikan ke ibu ya. Jadi ibu bisa melihat kemajuan daripada Nak Maria. Dipahamkan Paham, cara paham. mengisinya? Iya, paham. Baik, sebelum Bu, proses konseling kita saat ini sudah selesai, tapi seandainya nanti ada permasalahan atau ada yang ingin diceritakan, boleh datang lagi ketemu dengan ibu di ruang konseling ini ya. Iya Bu. Terima kasih sudah mau datang di ruang konseling ini. Iya Bu. Maria juga makasih Bu, mau jadi bantu cari semua. Oke. Anu Bu, Maria pulang dulu. Ya, hati-hati di jalan ya. Bu.